Hai semuanya. Pikiran itu ibarat layar bioskop yang tidak pernah berhenti memutar film. Dari bangun tidur sampai kita menutup mata di malam hari, selalu ada suara-suara yang berputar dalam kepala. Ada yang berbicara tentang rencana hari ini, ada yang mengingatkan kesalahan kemarin, ada juga yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Entah itu kekhawatiran, rasa takut, atau sekedar ingatan kecil yang kadang tidak penting. Masalahnya, seringkali kita terjebak untuk menganggap semua pikiran itu benar. Padahal, tidak semua yang lewat di kepala kita adalah kenyataan. Ada pikiran yang hanya datang dari rasa cemas, ada yang muncul karena luka lama, ada pula yang lahir dari asumsi yang sama sekali tidak sesuai dengan realita. Ketika kita terlalu percaya pada semua yang kita pikirkan, hidup bisa terasa jauh lebih berat daripada seharusnya. Misalnya, ada orang yang sedang belajar sesuatu. Lalu muncul suara kecil di kepalanya, "Kamu bodoh, kamu tidak akan bisa." Jika suara itu dipercaya begitu saja, tanpa dipertanyakan, maka yang terjadi adalah benar-benar berhenti mencoba. Padahal, mungkin dia hanya butuh waktu sedikit lebih lama, atau metode belajar yang berbeda. Pikiran bisa menipu dengan cara yang sangat halus, membuat kita merasa seolah-olah itu kebenaran mutlak. Padahal hanya narasi yang terbentuk dari pengalaman, emosi, atau bahkan kebiasaan otak yang suka mencari jalan pintas. Pikiran itu seringkali seperti teman cerewet yang tidak tahu kapan harus diam. Dia bisa mengomentari apa saja, mulai dari hal besar sampai hal kecil. Saat berjalan di jalan ramai misalnya, tiba-tiba muncul pikiran, semua orang sedang memperhatikanmu. Padahal, kenyataannya, hampir semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Pikiran bisa memperbesar sesuatu yang sebetulnya tidak seberapa. Dan kalau kita tidak sadar, kita bisa ikut terseret dalam drama yang dibuat oleh pikiran itu sendiri. Inilah mengapa penting untuk punya jarak dengan isi kepala kita. Bukan berarti harus berhenti berpikir, karena jelas itu tidak mungkin, tapi lebih pada belajar untuk tidak menelan mentah-mentah apapun yang muncul di sana. Seringkali, pikiran hanya merekam apa yang pernah terjadi dan mengulangnya lagi dalam bentuk baru. Misalnya, ketika seseorang pernah ditolak dalam suatu hubungan, maka otaknya akan lebih cepat melahirkan pikiran, "Aku pasti akan ditolak lagi," setiap kali ada kesempatan baru. Pikiran itu tidak salah muncul, karena memang otak manusia didesain untuk melindungi dari rasa sakit yang pernah dialami. Tapi kalau kita percaya 100% pada pikiran itu, akhirnya kita jadi orang yang tidak berani mencoba lagi. Padahal, kenyataan di depan bisa saja berbeda jauh dengan pengalaman masa lalu. Jadi belajar untuk tidak percaya begitu saja pada pikiran, berarti juga belajar membuka diri terhadap kemungkinan baru. Ada kalanya, pikiran membawa kita ke masa depan dengan segala macam skenario buruk. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau orang lain tidak suka? Bagaimana kalau nanti malah mempermalukan diri sendiri? Semua kalimat yang diawali dengan kata "bagaimana kalau" itu bisa mengikat kita dalam lingkaran cemas yang tidak berujung. Dan anehnya, kebanyakan dari skenario itu tidak pernah benar-benar terjadi. Kita hanya menghabiskan energi mental untuk menghadapi sesuatu yang bahkan belum nyata. Inilah salah satu jebakan besar ketika kita percaya semua yang muncul di kepala. Kita hidup dalam ketakutan yang diciptakan pikiran sendiri, bukan dalam realitas yang sebenarnya. Di sisi lain, pikiran juga bisa membuat kita terlalu percaya diri dengan hal-hal yang sebetulnya tidak ada dasarnya. Misalnya, muncul pikiran, "Aku sudah tahu semua, aku pasti benar." Kalau pikiran ini dibiarkan tanpa diuji, kita bisa terjebak dalam kesombongan dan menutup diri dari masukan orang lain. Jadi bukan hanya pikiran negatif yang berbahaya kalau terlalu dipercaya, tapi juga pikiran positif yang palsu. Keduanya sama-sama bisa menjebak kita ke arah yang tidak sehat. Maka memiliki kesadaran untuk melihat pikiran sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai kebenaran mutlak, adalah kunci untuk hidup lebih seimbang. Kalau dipikir-pikir, otak kita ini memang luar biasa. Dia bisa menciptakan cerita yang sangat meyakinkan hanya dari potongan-potongan pengalaman, informasi, dan emosi.
Tapi justru karena terlalu canggih itulah kita perlu ekstra hati-hati. Sama seperti menonton film. Kita bisa terbawa emosi, menangis, tertawa, atau takut, padahal tahu itu hanya cerita. Begitu juga dengan pikiran. Kita bisa merasa hancur, marah, atau cemas karena narasi di kepala, padahal belum tentu ada kaitannya dengan kenyataan. Bedanya, film selesai dalam 2 jam. Sementara pikiran bisa berputar tanpa henti kalau tidak kita sadari. Itulah mengapa banyak tradisi kebijaksanaan, dari filsafat kuno sampai psikologi modern, menekankan pentingnya menyadari isi pikiran. Stoicisme misalnya, mengajarkan bahwa penderitaan manusia lebih sering datang dari penilaiannya sendiri terhadap suatu peristiwa, bukan dari peristiwa itu sendiri. Sedangkan dalam psikologi modern, terutama dalam terapi kognitif, ada konsep yang menyebutkan bahwa kita perlu mencantor pikiran otomatis yang muncul dan melihat apakah itu benar-benar sejalan dengan fakta. Dari 2 perspektif ini saja, jelas bahwa kuncinya bukan berhenti berpikir, tapi berhenti mempercayai semua pikiran. Bayangkan kalau setiap kali pikiran berkata sesuatu, kita langsung menuruti. Hidup akan jadi seperti boneka yang dikendalikan oleh benang-benang tak terlihat. Hari ini pikiran bilang, kamu malas. Kita pun berhenti menggergak. Besok pikiran bilang, orang lain lebih hebat. Kita pun menyerah sebelum mencoba. Minggu depan pikiran bilang, kamu pasti gagal. Kita pun tidak berani melangkah. Padahal semua itu hanyalah suara dalam kepala, bukan hukum alam yang tidak bisa diganggu-gugat. Mempercayai semua pikiran berarti kehilangan kendali atas hidup sendiri. Sebaliknya, belajar memilah mana pikiran yang berguna dan mana yang hanya kebisingan bisa membuat kita jauh lebih bebas. Kebebasan sejati bukan berarti tidak ada pikiran sama sekali, melainkan tidak lagi diperbudak oleh pikiran. Kita bisa mendengar, lalu memutuskan apakah akan mengikuti atau membiarkannya lewat begitu saja. Sama seperti ketika mendengar orang berbicara di jalan, kita tidak harus selalu menanggapi. Ada kalanya cukup didengar, diakui, lalu dilepaskan. Dengan begitu, kita bisa mulai mengarahkan hidup berdasarkan kesadaran, bukan sekedar dorongan spontan dari isi kepala. Dan inilah yang membuat kalimat, jangan percaya semua yang kamu pikirkan menjadi begitu relevan. Kadang yang membuat kita paling lelah itu bukan pekerjaan atau masalah nyata di depan mata, tapi isi kepala sendiri. Ada orang yang sebetulnya baik-baik saja secara fisik. Hidupnya cukup, keluarganya ada, pekerjaannya lumayan, tapi merasa hampa, cemas, dan tidak tenang. Kalau ditelusuri, seringkali sumbernya adalah pikiran yang terus-menerus meragukan diri sendiri, membandingkan dengan orang lain, atau mengulang-ulang kesalahan masa lalu. Pikiran itu seperti memutar kaset lama yang suaranya tidak pernah habis. Dan yang menyedihkan, kita sering percaya bahwa apa yang diputar kaset itu adalah identitas kita. Padahal, kita bukan pikiran kita. Pikiran hanyalah isi kepala yang datang dan pergi. Tapi kita yang mengamati pikiran itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih luas. Banyak orang baru menyadari hal ini setelah mencoba latihan mindfulness, meditasi, atau sekadar berhenti sejenak untuk memperhatikan nafas. Ketika duduk diam, lalu memperhatikan isi kepala, kita kaget betapa bisingnya pikiran itu. 1 detik teringat masa lalu, detik berikutnya merencanakan besok. Lalu tiba-tiba khawatir dengan hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Semuanya campur aduk. Dan yang menarik, semakin kita perhatikan, semakin jelas bahwa pikiran tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dia akan datang sendiri, seperti awan yang lewat di langit. Kita tidak bisa melarang awan untuk tidak muncul, tapi kita bisa memilih untuk tidak duduk di bawahnya terlalu lama. Disinilah letak kebebasan kecil yang bisa membuat hidup terasa lebih ringan. Saat kita sadar bahwa pikiran bukan fakta, kita tidak harus lagi menuruti semuanya. Misalnya, saat muncul pikiran, aku tidak cukup baik, kita bisa menahan diri untuk tidak langsung mempercayainya. Kita bisa bertanya, benarkah begitu? Berdasarkan apa? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka jarak antara kita dan isi kepala. Kita jadi punya kesempatan untuk melihat lebih jernih. Dan seringkali, jawaban jujur dari pertanyaan itu adalah tidak. Itu hanya rasa takut yang menyamar menjadi pikiran logis. Hal lain yang membuat pikiran berbahaya kalau selalu dipercaya adalah sifatnya yang selektif. Pikiran tidak merekam kenyataan secara utuh, melainkan hanya potongan-potongan tertentu yang dianggap penting oleh otak.
Bayangkan seperti kamera yang hanya memotret dari sudut tertentu, lalu kita menganggap itu gambaran lengkapnya. Padahal, ada banyak sudut lain yang tidak tertangkap. Jadi, ketika kita percaya sepenuhnya pada pikiran, sebenarnya kita percaya pada versi yang sudah disunting oleh otak, bukan realitas utuh. Inilah yang menyebabkan dua orang bisa melihat peristiwa yang sama, tapi mengingatnya dengan cara yang berbeda. Kebiasaan mempercayai semua pikiran juga membuat kita mudah terjebak dalam label. Misalnya, ketika melakukan kesalahan kecil, pikiran langsung memberi label, "Aku gagal." Lalu saat tidak bisa menyelesaikan sesuatu, label baru muncul, "Aku malas." Dari satu peristiwa, lahirlah identitas yang lebih besar, dan identitas itu bisa membentuk cara kita melihat diri sendiri dalam jangka panjang. Padahal, kebenarannya mungkin jauh lebih sederhana. Gagal bukan berarti kita orang gagal, hanya berarti kita sedang belajar. Tidak menyelesaikan sesuatu bukan berarti malas. Mungkin saja kita hanya lelah atau belum menemukan cara yang tepat. Kalau kita percaya pada label dari pikiran, kita bisa terperangkap dalam citra diri yang keliru. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apa yang harus dipercaya? Masa iya semua pikiran tidak berguna? Jawabannya bukan menolak semua pikiran, tapi menyeleksi. Pikiran ada yang berguna, ada yang hanya kebisingan. Pikiran berguna biasanya membawa informasi yang bisa ditindaklanjuti. Misalnya, aku harus membayar tagihan listrik hari ini, atau besok ada rapat, aku perlu menyiapkan bahan. Pikiran seperti ini membantu kita menjalani hidup. Tapi pikiran yang hanya berupa kritik berulang tanpa solusi, atau kekhawatiran yang tidak berdasar, lebih baik dilepas saja. Caranya dengan sadar mengamati, lalu memutuskan apakah ini perlu ditindaklanjuti atau dibiarkan lewat. Belajar memilah pikiran itu butuh latihan, karena otak kita terbiasa mencari masalah bahkan ketika tidak ada masalah. Dari sisi evolusi, ini masuk akal. Dulu, manusia yang selalu waspada terhadap bahaya lebih mungkin bertahan hidup. Tapi di zaman modern, di mana bahaya tidak selalu berupa singa di hutan, melainkan tagihan listrik, komentar orang, atau target pekerjaan, mekanisme otak ini sering berlebihan. Akibatnya, kita jadi hidup dalam keadaan siaga terus-menerus, padahal sebagian besar pikiran itu hanya alarm palsu. Jadi, tidak percaya semua yang kita pikirkan adalah cara untuk menenangkan alarm yang terlalu sensitif itu. Satu hal menarik, semakin kita sadar bahwa pikiran bisa keliru, semakin mudah bagi kita untuk bersikap rendah hati. Kita tidak lagi merasa paling tahu, karena sadar bahwa apa yang kita pikirkan hanyalah salah satu versi dari kenyataan. Ini membuat kita lebih terbuka pada sudut pandang orang lain, lebih mau mendengarkan, dan lebih mudah berdamai dengan perbedaan. Dengan kata lain, tidak percaya semua pikiran bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan mental, tapi juga untuk hubungan sosial. Ada cerita tentang seorang pria yang setiap kali berbicara di depan umum selalu gemetar. Di kepalanya muncul pikiran bahwa orang-orang akan menertawakan dia, akan menganggapnya bodoh, atau akan meninggalkan ruangan. Pikiran ini membuatnya percaya bahwa dirinya memang tidak cocok berbicara di depan banyak orang. Sampai suatu hari dia belajar untuk tidak mempercayai pikiran itu sepenuhnya. Dia mulai bertanya, apa buktinya orang akan menertawakan aku? Bukankah mereka datang justru untuk mendengarkan? Dari situ, perlahan ketakutannya berkurang. Ternyata, selama ini bukan orang-orang di ruangan yang membuatnya gemetar, melainkan pikirannya sendiri. Begitu dia belajar menjaga jarak, dia bisa tampil lebih tenang. Cerita ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pikiran, tapi juga betapa bebasnya kita ketika tidak lagi diperbudak olehnya. Yang sering kita lupakan adalah, pikiran hanyalah salah satu bagian dari diri kita, bukan keseluruhannya. Ada perasaan, ada intuisi, ada tubuh yang juga menyimpan kebijaksanaan. Kadang kita terlalu terpaku pada isi kepala, sampai melupakan sinyal dari tubuh atau hati kecil kita. Misalnya, ketika pikiran berkata, kamu harus terus bekerja, jangan berhenti. Tapi tubuh sudah lelah luar biasa. Kalau kita percaya sepenuhnya pada pikiran, kita akan memaksa diri sampai sakit. Tapi, kalau mau mendengarkan tubuh, kita bisa menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Artinya, belajar tidak percaya semua pikiran juga berarti memberi ruang bagi bagian lain dari diri kita untuk berbicara. Salah satu jebakan terbesar dari mempercayai semua yang kita pikirkan adalah ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Pikiran sering memberi gambaran seakan-akan kalau kita cukup cemas, cukup waspada, atau cukup memikirkan sesuatu berulang kali, maka kita bisa memastikan hasilnya. Misalnya, sebelum ujian, seseorang bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk membayangkan skenario terburuk, lupa semua jawaban, soal terlalu sulit, atau dosen memberi nilai rendah. Pikiran itu menciptakan rasa panik, dan entah bagaimana kita percaya bahwa dengan mencemaskan itu semua, kita sedang bersiap-siap.
padahal kenyataannya berbeda. Kecemasan yang lahir dari pikiran tidak membuat kita lebih siap, justru menggerogoti energi yang seharusnya dipakai untuk belajar atau beristirahat. Inilah bukti nyata bahwa pikiran tidak selalu membantu, bahkan kadang bisa mengkhianati kita. Kalau kita mau jujur, banyak hal dalam hidup tidak pernah terjadi sesuai apa yang dipikirkan sebelumnya. Ada orang yang cemas berhari-hari sebelum wawancara kerja, memikirkan kemungkinan ditolak, merasa tidak pantas, sampai-sampai tubuhnya sakit. Namun ketika hari itu tiba, ternyata wawancaranya berjalan lancar, bahkan diterima. Semua ketakutan yang diputar berkali-kali di kepala tidak pernah menjadi kenyataan. Begitu juga dengan hal-hal lain, seperti rasa takut gagal sebelum mencoba bisnis, rasa takut ditinggalkan padahal hubungan baik-baik saja, atau rasa takut dinilai buruk oleh orang lain padahal mereka tidak memikirkan kita sejauh itu. Kalau dilihat ke belakang, betapa banyak energi yang terbuang hanya karena kita percaya begitu saja pada isi kepala sendiri. Itu sebabnya, ada kalimat sederhana yang bisa jadi pengingat, pikiran bukan fakta, pikiran hanya pikiran. Kalimat ini seolah menampar kita setiap kali mulai hanyut dalam narasi di kepala. Bayangkan kalau setiap pikiran yang muncul kita beri label, hanya pikiran. Seperti ketika suara dalam kepala berkata, aku akan gagal, lalu kita jawab dalam hati, itu hanya pikiran. Suara lain berkata, aku tidak disukai, lalu kita balas, hanya pikiran. Dengan cara ini, kita menciptakan jarak kecil yang membuat kita tidak lagi larut. Memang, awalnya terasa aneh karena kita terbiasa mempercayai isi kepala, tapi semakin sering dilatih, semakin ringan rasanya. Hal lain yang perlu diingat adalah, pikiran itu sering memantul dari suasana hati. Ketika kita sedang sedih, isi kepala cenderung penuh dengan narasi negatif. Kita jadi mengingat semua kesalahan, menyoroti semua kekurangan, bahkan hal-hal kecil bisa terasa besar. Tapi ketika suasana hati membaik, pikiran yang sama tidak terasa begitu berat. Ini menunjukkan bahwa pikiran bukanlah cermin objektif dari kenyataan, melainkan bias yang dipengaruhi oleh emosi. Kalau kita percaya begitu saja pada pikiran saat sedang jatuh, berarti kita sedang percaya pada lensa yang buram. Itulah mengapa bijak sekali kalau kita tidak membuat keputusan besar ketika emosi sedang kacau. Karena isi kepala kita saat itu sedang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Ada juga kecenderungan manusia untuk overthinking, yaitu mengulang-ulang satu hal dalam kepala tanpa henti. Kita merasa dengan terus memikirkannya, kita akan menemukan jawaban. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin dipikirkan, semakin kusut. Pikiran berputar seperti kincir angin yang tidak pernah berhenti. Dan seringkali, jawaban baru datang bukan ketika kita terus memaksa berpikir, tapi justru ketika kita berhenti sejenak, mengalihkan perhatian, atau tidur. Ini membuktikan lagi bahwa pikiran tidak selalu perlu dipercaya atau dituruti. Kadang membiarkannya berhenti sejenak jauh lebih produktif. Kalau kita mau melihat lebih dalam, banyak penderitaan emosional yang berakar dari mempercayai pikiran secara buta. Rasa iri lahir dari pikiran, seharusnya aku punya apa yang dia punya. Rasa bersalah yang berlebihan muncul dari pikiran, aku tidak pernah cukup baik. Rasa takut ditolak datang dari pikiran, orang lain pasti tidak suka padaku. Semua itu hanyalah konstruksi mental, bukan kenyataan mutlak. Dan ironisnya, kita menderita bukan karena situasi nyata, tapi karena cerita yang diputar ulang di kepala. Dengan menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, kita bisa mengurangi penderitaan yang sebetulnya tidak perlu. Menariknya, anak-anak kecil sering memberi kita pelajaran berharga soal ini. Mereka bisa marah besar 1 menit karena mainannya direbut, lalu 5 menit kemudian sudah tertawa lagi. Mereka tidak menyimpan pikiran berulang-ulang seperti orang dewasa. Mereka tidak duduk termenung lalu berkata, kenapa tadi dia merebut mainanku? Apa aku tidak cukup berharga sebagai teman? Pikiran-pikiran rumit itu muncul ketika kita dewasa. Artinya, sebagian besar penderitaan emosional itu adalah hasil belajar, bukan sesuatu yang alami. Dan kalau itu hasil belajar, maka kita juga bisa belajar ulang. Belajar untuk tidak percaya semua isi kepala. Kita juga bisa lihat contohnya dalam interaksi sehari-hari. Pernahkah kamu merasa seseorang sedang tidak suka padamu, hanya karena dia tidak membalas pesan dengan cepat? Pikiran langsung membuat cerita, dia marah, dia bosan, atau dia sudah tidak peduli lagi. Lalu kita gelisah, bahkan bisa sampai salah paham. Tapi kemudian saat akhirnya pesan dibalas, alasannya sederhana, dia sibuk atau baterai ponselnya habis. Semua drama yang kita rasakan sebenarnya hanya ciptaan pikiran. Kalau kita sadar sejak awal bahwa pikiran itu belum tentu benar, mungkin kita bisa lebih tenang menunggu. Ada kalanya pikiran bisa sangat kejam.
Dia bisa mengulang-ulang kalimat yang menyakiti diri sendiri, seolah-olah ada musuh dalam kepala. Kamu gagal, kamu bodoh, kamu tidak berharga. Bayangkan kalau orang lain berkata begitu terus-menerus kepada kita, pasti kita marah atau menjauh. Tapi karena suara itu berasal dari dalam, kita menerimanya begitu saja, bahkan mempercayainya. Padahal itu hanya potongan narasi yang lahir dari luka lama atau rasa takut. Belajar untuk melihat pikiran itu sebagai suara yang bisa dipilih untuk tidak didengarkan adalah salah satu bentuk self-love yang paling mendasar. Kalau kita sudah bisa menjaga jarak dari pikiran, hidup jadi lebih tenang. Tidak berarti pikiran negatif akan hilang sama sekali, karena otak kita memang dirancang untuk terus menghasilkan narasi. Tapi bedanya, kita tidak lagi terbawa arus. Pikiran negatif mungkin muncul, tapi kita hanya tersenyum dan berkata, "Oh, itu hanya isi kepala." Lalu kita kembali ke apa yang sedang dilakukan. Hidup pun terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi membawa beban tambahan dari cerita yang diciptakan sendiri. Kalau kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya pikiran itu mirip sekali dengan notifikasi di ponsel. Dia bisa muncul kapan saja, memberi peringatan, informasi, bahkan gangguan. Masalahnya, kita sering lupa bahwa sama seperti notifikasi, pikiran bisa dipilih untuk dibuka atau diabaikan. Tidak semua notifikasi penting, begitu juga dengan pikiran. Bayangkan kalau setiap kali ponsel berbunyi, kita langsung panik, membuka, lalu percaya semua isi pesannya. Pasti kita cepat lelah. Hal yang sama terjadi ketika kita mempercayai semua isi kepala tanpa saringan. Kita jadi capek bukan karena kenyataan, tapi karena terlalu sering mengikuti notifikasi mental yang sebetulnya tidak relevan. Ada satu contoh sederhana. Misalnya sedang bekerja, lalu muncul pikiran, aku harus cek media sosial sebentar. Kalau kita percaya begitu saja, kita berhenti bekerja, lalu membuka aplikasi dan akhirnya kehilangan fokus. Tapi kalau kita hanya menyadari, oh itu hanya pikiran, maka kita bisa menunda, lalu tetap bekerja. Dari sini, terlihat jelas bahwa jarak kecil antara kita dan isi kepala bisa membuat perbedaan besar. Kita tidak harus melawan pikiran, cukup sadar bahwa dia ada, lalu memilih respon yang sesuai dengan tujuan kita. Pikiran juga seringkali bermain dengan asumsi. Misalnya, kita bertemu orang baru, lalu muncul pikiran, sepertinya dia tidak suka padaku. Kita percaya asumsi itu, lalu mulai bersikap kaku, menjaga jarak, bahkan bisa jadi dingin. Akhirnya, orang itu juga merasa tidak nyaman, dan asumsi kita jadi tampak benar. Padahal, awalnya hanya pikiran belaka. Inilah yang disebut self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terwujud karena kita mempercayainya. Betapa kuatnya pikiran ketika kita tidak sadar untuk mengujinya terlebih dahulu. Bukan berarti semua pikiran itu buruk. Ada banyak pikiran yang bisa membantu kita merencanakan, memecahkan masalah, atau berkreasi. Tapi kuncinya adalah menyadari bahwa tidak semua layak dipercaya. Sama seperti seorang teman, ada kalanya dia memberi nasihat baik, ada kalanya tidak. Kita tidak akan menuruti teman yang menyuruh hal konyol, bukan? Begitu juga dengan pikiran. Kita perlu belajar menjadi penilai yang bijak, bukan pengikut buta. Menariknya, kalau kita benar-benar memperhatikan, banyak pikiran itu hanya pengulangan. Pikiran tentang masa lalu yang kita sesali sering muncul dengan cara yang sama, hanya ganti sedikit detail. Pikiran tentang masa depan yang mengkhawatirkan juga begitu, selalu dengan pola, bagaimana kalau? Jadi sebenarnya, isi kepala kita tidak seberagam yang kita kira. Dia hanya suka mengulang-ulang hal yang sama. Dan jika kita percaya semuanya, hidup terasa seperti berada di lingkaran tak berujung. Padahal, dengan satu kesadaran bahwa itu hanya pengulangan, kita bisa memilih keluar dari lingkaran itu. Ada satu latihan sederhana yang bisa membantu kita menyadari ini. Coba duduk diam selama 5 menit, lalu perhatikan isi kepala. Jangan diikuti, cukup diamati. Kamu akan melihat betapa pikiran muncul tanpa henti, berpindah dari satu hal ke hal lain, kadang tidak nyambung. Dari sana, kita bisa mulai paham, oh, ternyata pikiranku bisa melompat-lompat seenaknya. Dari kesadaran itu, kita belajar untuk tidak terlalu serius terhadap isi kepala. Kita jadi lebih rileks karena sadar bahwa pikiran hanyalah aliran, bukan kebenaran mutlak. Pernah juga ada yang bilang bahwa pikiran itu seperti cuaca. Kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan deras. Kita tidak bisa menghentikan cuaca, tapi kita bisa menyesuaikan diri. Kalau hujan, kita pakai payung. Kalau panas, kita berteduh. Sama halnya dengan pikiran, kita tidak bisa mengontrol apa yang muncul, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Kalau pikiran buruk datang, kita tidak harus percaya lalu larut. Kita cukup mengakuinya, lalu melakukan hal yang sehat untuk diri sendiri.
Dengan begitu, hidup terasa lebih stabil meskipun isi kepala naik turun. Yang membuat sulit adalah kebiasaan kita mengidentifikasi diri dengan pikiran. Kita sering merasa, aku adalah pikiranku. Padahal, kenyataannya, kita lebih besar dari itu. Kita adalah kesadaran yang bisa menyaksikan pikiran. Kalau kamu bisa mendengar suara di kepala yang berkata, aku gagal, berarti ada bagian dari dirimu yang mendengarkan suara itu. Nah, bagian yang mendengarkan itulah yang lebih dekat dengan dirimu yang sejati, bukan suara itu sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mulai menjaga jarak dan tidak terikat pada isi kepala. Ada satu cerita menarik dari filsafat timur. Seorang murid berkata pada gurunya, kepalaku penuh dengan pikiran buruk, bagaimana aku bisa berhenti memikirkan itu? Sang guru menjawab, kamu tidak perlu berhenti, cukup jangan percaya. Biarkan mereka datang dan pergi seperti burung yang terbang melintasi langit. Kamu tidak bisa melarang burung terbang, tapi kamu bisa mencegah mereka membuat sarang di kepalamu. Gambaran ini sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Pikiran boleh datang, tapi jangan diberi ruang untuk menetap jika tidak bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk tidak percaya semua pikiran bisa membuat kita lebih berani. Berani mencoba meskipun ada suara dalam kepala yang bilang, aku akan gagal. Berani mendekati orang baru meskipun ada pikiran, mereka tidak akan suka. Berani berkarya, meskipun ada pikiran, siapa yang akan peduli? Bayangkan betapa banyak potensi yang hilang hanya karena kita terlalu percaya pada isi kepala. Padahal, seringkali kenyataan tidak seburuk yang dibayangkan. Bahkan, bisa jadi jauh lebih baik. Ketika kita mulai belajar memilah pikiran, kita juga lebih bisa menghargai momen sekarang. Karena sebagian besar pikiran itu tentang masa lalu atau masa depan, jarang sekali tentang saat ini. Kita sibuk menyesali apa yang sudah lewat atau sibuk khawatir tentang apa yang belum terjadi. Padahal, hidup hanya ada di sini dan sekarang. Dengan tidak mempercayai semua pikiran, kita bisa lebih fokus menikmati apa yang ada, makan dengan penuh rasa, berjalan dengan tenang, atau berbicara dengan seseorang tanpa sibuk menilai dalam kepala. Kalau dilihat dari sisi kesehatan mental, kemampuan ini bisa mengurangi stres. Karena stres seringkali lahir dari pikiran yang berlebihan. Kita stres bukan karena tugas yang ada, tapi karena pikiran yang berkata, aku tidak akan sanggup menyelesaikan ini. Kita cemas bukan karena orang lain benar-benar marah, tapi karena pikiran yang berkata, mereka pasti kecewa padaku. Jadi, ketika kita tidak langsung percaya pada suara itu, stres berkurang. Yang tersisa hanyalah kenyataan apa adanya, yang biasanya lebih sederhana daripada cerita di kepala. Pikiran kita seringkali menciptakan gambaran yang jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang sebenarnya. Misalnya, ketika kita harus berbicara di depan banyak orang, pikiran kita bisa saja membayangkan semua orang akan menertawakan, menghakimi, atau meremehkan. Padahal, kenyataannya kebanyakan orang hanya sibuk dengan dirinya masing-masing dan tidak terlalu memperhatikan detail kecil dari apa yang kita lakukan. Namun, karena kita terlalu percaya pada pikiran kita sendiri, tubuh ikut merespons dengan rasa gugup, tangan berkeringat, dan suara bergetar. Disinilah pentingnya menyadari bahwa tidak semua yang muncul di kepala adalah kenyataan yang perlu kita yakini. Ada kalanya pikiran bekerja seperti teman baik yang memberi peringatan, tapi ada pula saatnya ia seperti penipu ulung yang membesar-besarkan masalah. Membedakan keduanya memang tidak mudah, tetapi dengan melatih kesadaran, kita bisa mulai mengenali mana pikiran yang realistis dan mana yang hanya ilusi. Misalnya, ketika muncul pikiran, aku pasti gagal. Kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah ada bukti nyata bahwa aku pasti gagal? Atau ini hanya ketakutan yang aku buat sendiri? Pertanyaan sederhana seperti ini bisa mengubah arah pikiran yang tadinya gelap menjadi lebih rasional. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran overthinking karena terlalu percaya pada setiap suara di kepalanya. Mereka menafsirkan semua kemungkinan terburuk, lalu meyakininya seolah-olah itu sudah terjadi. Padahal, semakin sering kita memberi ruang pada pikiran semacam itu, semakin sulit pula untuk keluar dari jebakan yang kita buat sendiri. Itulah mengapa penting melatih diri untuk memberi jarak antara kita dengan pikiran. Kita bukanlah pikiran kita. Kita adalah pengamat yang bisa memilih untuk mempercayai atau mengabaikannya.
Jika kita mau jujur, sebagian besar dari hal-hal yang kita takutkan jarang sekali benar-benar terjadi. Ketika kita menengok ke belakang, banyak sekali rasa khawatir yang ternyata sia-sia. Pikiran yang dulu terasa sangat nyata dan menakutkan, setelah berlalu hanya jadi kenangan yang membuat kita tersenyum kecut. Dari pengalaman ini, kita seharusnya belajar bahwa mempercayai semua yang terlintas di kepala hanya akan membuat hidup penuh beban. Lebih baik kita belajar mengelola pikiran dengan cara menimbang, memilah, lalu memutuskan mana yang pantas diberi perhatian. Ada satu kebiasaan kecil yang bisa membantu: menuliskan pikiran di kertas. Ketika pikiran hanya berputar di kepala, ia terasa besar dan tak terkendali. Namun saat ditulis, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih objektif. Terkadang kita bahkan menyadari betapa konyolnya pikiran itu setelah membacanya kembali. Cara sederhana ini membuat kita sadar bahwa tidak semua yang kita pikirkan harus dipercaya, apalagi dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa pikiran dipengaruhi oleh emosi. Ketika kita sedang lelah, sedih, atau marah, pikiran yang muncul cenderung lebih negatif. Saat tubuh tidak fit, otak pun bekerja tidak jernih. Maka alih-alih terburu-buru percaya pada isi kepala, ada baiknya kita menenangkan diri dulu. Beristirahat, menarik nafas dalam-dalam, atau sekedar berjalan keluar untuk menghirup udara segar bisa membuat pikiran lebih seimbang. Setelah itu barulah kita menilai apakah pikiran tersebut layak dipercaya atau tidak. Dalam banyak kasus, rasa takut yang berasal dari pikiran justru bisa menjadi motivasi jika kita tahu cara mengelolanya. Pikiran negatif tidak selalu harus dilawan habis-habisan. Kadang cukup diamati, lalu diubah menjadi energi untuk bertindak. Misalnya, rasa takut gagal bisa membuat kita lebih siap, lebih banyak belajar, dan lebih berhati-hati. Bedanya, kita tidak membiarkan rasa takut itu menguasai, tetapi menjadikannya sebagai bahan bakar untuk melangkah. Dengan begitu, kita tetap bergerak maju tanpa perlu terikat pada drama yang diciptakan pikiran. Akhirnya, hidup akan lebih ringan ketika kita sadar bahwa pikiran hanyalah salah satu alat, bukan kebenaran mutlak. Sama seperti peta yang membantu kita menemukan jalan, pikiran bisa memberi arah, tapi peta tidak selalu menggambarkan kenyataan di lapangan secara sempurna. Ada hal-hal yang tidak tercatat di dalamnya, ada pula jalan-jalan baru yang belum tergambar. Begitu juga dengan pikiran. Ia membantu, tapi tidak bisa dijadikan pegangan sepenuhnya. Kita tetap perlu membuka mata, merasakan, dan mengalami dunia secara langsung. Dengan begitu, kita tidak lagi jadi budak pikiran, melainkan pemilik penuh atas hidup kita. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup dalam otak lebih lama daripada hidup di dunia nyata. Mereka sibuk mendengarkan monolog internal yang tidak pernah berhenti, seolah suara itu adalah satu-satunya kebenaran. Padahal, suara itu seringkali hanyalah gema dari pengalaman masa lalu, ketakutan lama, atau bahkan sugesti dari lingkungan. Misalnya, seseorang yang pernah gagal dalam ujian bisa terus membawa suara dalam kepalanya yang berkata, "Kamu memang tidak pintar, kamu akan gagal lagi." Suara itu terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya hanya sisa trauma yang terus mengulang-ulang diri. Jika kita selalu percaya, maka hidup akan terus terpenjara oleh masa lalu. Ada momen di mana kita perlu menantang pikiran itu, bukan dengan cara membungkamnya, tetapi dengan memberi perspektif baru. Misalnya, ketika pikiran berkata, "Kamu pasti tidak akan bisa," kita bisa menjawab, "Mungkin aku memang belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar." Dengan begitu, kita tidak menolak pikiran, tapi juga tidak tunduk padanya. Kita memberi ruang bagi kemungkinan baru yang lebih sehat. Ini seperti berdialog dengan diri sendiri, menegosiasikan masa depan dengan tidak mengandalkan suara negatif semata. Yang menarik, otak manusia memang dirancang untuk lebih fokus pada hal-hal negatif dibandingkan yang positif.
Fenomena ini disebut negativity bias. Secara evolusi, hal itu membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Mereka lebih peka terhadap bahaya, seperti binatang buas atau kondisi alam yang ekstrim, sehingga bisa waspada dan selamat. Namun, di zaman modern, bias ini justru sering merugikan. Kita jadi terlalu fokus pada kritik, kegagalan, dan kemungkinan buruk, padahal kenyataannya tidak seburuk itu. Maka, kalau kita percaya sepenuhnya pada semua pikiran negatif yang muncul, hidup kita akan terasa lebih berat daripada kenyataan sebenarnya. Penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua pikiran perlu direspons. Sama seperti iklan yang muncul saat kita menonton televisi, tidak semua iklan perlu kita ikuti. Ada yang bisa kita abaikan, ada pula yang mungkin menarik perhatian sebentar, lalu kita lupakan. Pikiran pun begitu. Ada pikiran yang berguna, misalnya mengingatkan kita untuk berhati-hati di jalan atau menyiapkan presentasi, tapi ada juga pikiran yang tidak relevan, seperti mengulang-ulang rasa malu karena kejadian kecil bertahun-tahun lalu. Kalau kita bisa belajar membiarkan pikiran lewat tanpa harus diikuti, kita akan lebih tenang. Salah satu latihan sederhana adalah dengan mindfulness, yaitu menyadari kehadiran pikiran tanpa harus larut di dalamnya. Bayangkan pikiran seperti awan yang lewat di langit. Kita bisa melihatnya, menyadarinya, tapi tidak perlu melompat ke dalam awan itu. Biarkan ia lewat dan langit akan kembali cerah. Dengan latihan seperti ini, kita pelan-pelan belajar bahwa pikiran hanyalah peristiwa mental, bukan kebenaran mutlak. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian pikiran memang bermanfaat. Pikiran bisa membantu kita merencanakan masa depan, menyelesaikan masalah, atau menciptakan ide-ide baru. Tantangannya adalah memilah mana pikiran yang perlu dipercaya dan ditindaklanjuti, serta mana yang sebaiknya dibiarkan saja. Kalau kita bisa menempatkan pikiran pada porsinya, maka ia akan menjadi alat bantu, bukan penjara. Ada kalanya juga kita terjebak pada pikiran orang lain. Lingkungan, media sosial, bahkan keluarga bisa menanamkan suara di kepala kita. Misalnya, standar kecantikan atau kesuksesan yang terus-menerus diulang akhirnya membentuk keyakinan bahwa kita tidak cukup baik jika tidak sesuai dengan standar itu. Jika kita tidak sadar, kita bisa hidup hanya untuk memenuhi pikiran yang bukan benar-benar milik kita. Padahal, hidup ini bukan tentang mengikuti suara luar, tetapi menemukan suara asli dalam diri. Belajar tidak percaya sepenuhnya pada pikiran adalah proses yang panjang. Kita tidak bisa serta-merta mematikan isi kepala, tapi kita bisa belajar menjaga jarak. Semakin sering kita melatih diri, semakin mudah membedakan antara pikiran yang sehat dengan pikiran yang menjerat. Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih bebas, tidak lagi dikendalikan oleh drama yang diciptakan oleh otak kita sendiri. Mungkin kuncinya sederhana. Kita harus ingat bahwa kita bukan pikiran kita. Pikiran hanyalah bagian dari kita, bukan keseluruhan diri kita. Sama seperti jantung yang berdetak atau paru-paru yang bernapas, otak juga menghasilkan pikiran secara otomatis. Tapi tidak berarti semua yang muncul harus kita percaya. Saat kita menyadari hal ini, kita punya kekuatan lebih besar untuk menjalani hidup dengan jernih, tanpa terbebani oleh bayangan yang diciptakan oleh kepala sendiri.